Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq Lubis. NPM saya 221031110103. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 4G. Dalam video ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LC.MA. Baik, selanjutnya saya akan membahas hadis yang bertema tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Sebelum lanjut, pembahasan yang ingin saya bahas yaitu yang pertama adalah pembacaan teks hadis yang berbahasa Arab beserta dengan penjelasan sanad dan matan. Yang kedua yaitu pembacaan terjemahan hadis yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada syarah atau penjelasan dari isi hadis itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, ya saya akan mengambil dari pendapat para ulama dan nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis yang telah saya bahas dalam video ini. Di sini saya akan tampilkan hadis tersebut, yaitu sudah muncul di dalam video. Saya akan membacakan teks Arabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Al-Haytham, haddatsana Aufun 'anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah min ayyamil jamal ba'da ma kittu an al-haqqa bi ashabil jamali fa qatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumu walau amrahum ra'atun. Baik, di sini sanadnya tertera pada kalimat yang pertama, yaitu haddatsana Utsman Nubhaitsan haddatsani Aufun 'anil Hasan. Nah, yang diartikan dari Utsman bin Haytham dari Auf dari Hasan dan dari Abi Bakrah. Nah, selanjutnya pada terjemah hadis ini akan saya bacakan, yaitu dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Saya akan menjelaskan periwayatan dari hadis ini, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik dan fitnah. Nah, selain diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabarani, dan juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Muthanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada sahabat Abu Bakrah. Nah, untuk pembahasan
tema hadis ini melalui isinya yaitu secara status hadis ini, dari hadis sendiri ini para ulama menyepakati bahwa hadis ini berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang hukumnya sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Jadi pendidikan yang atau pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam suatu kaum atau dalam jabatan tertentu. Ya, dikarenakan pada hakikatnya pemimpin itu adalah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Karena dalam kodratnya kita sudah mengetahui bahwa tanggung jawab itu yang paling besar dipegang oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Nah, jadi para ulama banyak juga yang berpendapat bahwa perempuan ini dilarang dalam mengambil kepemimpinan atau mengambil jabatan dalam suatu kaum ataupun pemerintahan. Baik, untuk selanjutnya saya akan merujuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang berikut yang saya tampilkan di video ini, saya akan membacakan teks Arabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rijalu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi qala fasami'tu haula min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war-rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Untuk sanad beserta matan hadis berikut ini yaitu berasal dari Abul Yaman yang nama lengkapnya adalah Al-Hakam bin Nafi. Beliau selama hidupnya tinggal dan menetap di Syam hingga beliau wafat di Halwah pada tahun 222 Hijriah. Yakni yang selanjutnya yaitu Syu'aib merupakan tabi'ut tabi'in yang nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Umawi Abu Bashir. Beliau juga sama dan hidup dan tinggal menetap di Syam. Yang selanjutnya ada Az-Zuhri yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Al-Qurashi Az-Auzri. Beliau juga termasuk tabi'ut tabi'in yang tinggal di beserta menetap di Madinah dan wafat pada tahun 124 Hijriah. Berikutnya yaitu adalah Salim bin Abdullah. Beliau juga adalah golongan tabi'in yang hidupnya tinggal dan menetap di Madinah. Adapun Abdullah bin Umar yaitu sahabat Nabi yang tinggal dan menetap di Madinah yang sekaligus juga beliau ini adalah anak dari khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, untuk terjemah dari hadis ini adalah telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata dari Az-Zuhri berkata telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga.
dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Dia berkata, aku mendengar semua itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menduga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dalam konteks hadis kedua ini, yaitu isi hadis ini sedikit bertentangan dari hadis yang pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa ada kalimat yang seorang istri adalah pemimpin. Nah, konteks istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga ini ya Rasul dalam arti Rasul membolehkan dalam konteks perempuan yang mengambil kepemimpinan di dalam pemerintahan atau di dalam kaum atau di dalam negara. Kita juga banyak melihat di negara-negara lain, bahkan di negara kita sendiri seperti Indonesia, ada perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin, contohnya bisa menjadi seorang presiden atau anggota dewan. Namun konteks ini terjadi apabila si perempuan tersebut harus menyanggupi syarat-syarat yang harus ia tempuh nantinya jika ia menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, kita harus dapat melihat dari proporsi masing-masing tersebut. Nah, namun kembali lagi, karena pada kodratnya, pada hakikatnya, laki-lakilah yang harus memimpin dan bukan perempuan, karena tanggung jawab terbesar itu terletak pada laki-laki, bukan dalam perempuan. Baik, telah selesai dari kedua hadis yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dalam perspektif hadis memberikan pandangan bahwa dalam Islam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak berlawanan. Al-Quran dan hadis memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dengan syarat pertimbangan kemampuan dan terpenuhinya kriteria kepemimpinan. Sejak awal dalam sejarah Islam juga mencatat adanya contoh perempuan yang memegang posisi kepemimpinan. Contohnya itu yaitu seperti Siti Aisyah yang menjadi pemimpin dalam Perang Unta. Nah, namun perdebatan dari pelarangan perempuan menjadi pemimpin atau dibolehkannya perempuan menjadi pemimpin dalam Islam ini dalam konteks perdebatan masih terus berlanjut sampai sekarang dan membutuhkan dialog serta kajian lebih lanjut. Pada sejatinya Islam tidak begitu melarang, namun bagaimana caranya dalam perempuan yang ingin menjadi pemimpin, mereka harus menyanggupi pertimbangan atau mampu menjalankan syarat-syarat apa yang harus ditempuh sebagai dalam menjadi seorang pemimpin. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian kesalahan kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.